sih, please? Thank you. Okay. Sudah sarapan semua? Sudah. Good. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba cek kebersihan di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Sudah. Oke, baik. Berarti kalian laksanakan tugas pikir hari ini. Untuk cek grooming, kalian coba berdiri dulu sebentar. Oke, sudah semua. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk memperlancar kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Darwin, silakan pimpin. Baik, jadi sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu, apakah ada yang nggak hadir di hari ini? Sudah semua? Hadir semua? Made Aryawan? Oke, good. Rizka? Darwin? Sumertayase? Oke, berarti semua hadir untuk hari ini. Baik, langsung saja, apakah ada yang mau review pertemuan minggu lalu itu kita pelajari apa? Raise your hand. Ya, Aryawan? Nah, jadi minggu lalu kita belajar mengenai pabrik karya. Nah, pabrik karya sendiri merupakan bagian dari housekeeping department yang bertugas untuk menjaga kebersihan, kenyamanan terkait dengan ruang umum, di mana pabrik karya sendiri terdiri dari pabrik karya supervisor, pabrik karya tender, night winter, dan girls. Oke, terima kasih untuk Aryawan. Kita fokus kalian dulu. Oke, itu yang kita pelajari minggu lalu yaitu public area. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Sebelum itu bisa kalian lihat di PowerPoint. Itu ada bed dengan setup honeymoon. Kalian tahu nggak center of interest ataupun pusat perhatiannya mengarah kemana? Ada yang mau bantu jawab? Ya, Aryawan? Susunan bednya bagus, yang lainnya? Ya, Darwin? Mungkin dari rangkaian bunganya. Oke, excellent. Dari rangkaian bunga. Jadi pusat perhatian di gambar tersebut adalah rangkaian bunganya. Seperti yang kita akan pelajari hari ini, kita akan pelajari tentang rangkaian bunga atau bahasa Inggrisnya floris. Ada yang tahu nggak floris itu apa? Raise your hand. Iya, Ariska? Baik, terima kasih. Jadi floris itu merupakan salah satu section yang berada di bawah housekeeping departemen yang dimana mengurus mengenai rangkaian bunga untuk suatu event-event tertentu. Good. Jadi floris itu merupakan salah satu section yang ada di housekeeping departemen yang menghandle tentang rangkaian bunga untuk event-event yang ada di hotel. Nah, rangkaian bunga ini ada beberapa bentuk ataupun model. Yang pertama ada segitiga atau triangle. Yang selanjutnya ada yang tahu itu bentuk apa? Ada apa? Bentuk L. Good, itu ada bentuk L. Selanjutnya ada vertikal, ada oval, dan yang terakhir ada yang tahu? Seperti kipas atau fan. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk ataupun model dari rangkaian bunga. Sebelum membuat rangkaian bunga, kita harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan bahan pertama, yaitu bunga. Tentu saja karena bunga pemeran utamanya di sini. Bunga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada line flowers ataupun bunga yang memiliki satu tangkai yang panjang. Yang biasanya di setiap kelopak ada bunga yang memiliki tingkatan besar kecilnya. Contoh di line flowers ini ada snapdragon yang pojok kanan atas dan selanjutnya ada bunga sedap malam. Selanjutnya ada mass flowers. Di sini fungsi dari mass flower ini yaitu untuk menggiring perhatian orang-orang yang melihat rangkaian bunga untuk ke pusat perhatian ataupun center of interest-nya. Jadi jenis bunga yang ada di mass flowers ini berupa krisan dan mawar. Selanjutnya ada foam flowers. Di foam flowers ini merupakan bunga di mana memiliki bentuk dan warna yang menarik dan unik. Contohnya ada yang tahu yang memiliki bentuk yang menarik dan warna yang unik? Ya, Darwin? Bunga anggrek. Good. Bunga anggrek merupakan salah satu contoh dari jenis bunga foam flowers. Jadi bisa kalian lihat bunga anggrek itu memiliki bentuk dan warna yang unik-unik dan menarik. Dan terakhir ada filler flowers. Di sini bunga ini difungsikan ataupun digunakan untuk mengisi kekosongan ruangan yang ada di florist. Jadi biar tidak ada ruangan yang kosong lagi. Oke? Mengerti semua? Good.
Bahan selanjutnya ada wadah atau pot yang terbuat dari tanah liat. Dan yang terakhir ada floral foam ataupun oasis atau oase. Jadi sebelum menggunakan oasis ini, kalian harus merendahnya terlebih dahulu ke dalam air agar pada saat merangkai bunga, bunga itu masih dalam keadaan segar ataupun fresh. Nah, selanjutnya ada gunting dan pisau. Ada yang tahu fungsi gunting dan pisau di sini apa? Sumber? Good, untuk memotong tangkai ataupun batang bunga sebelum dirangkai. Selanjutnya ada kawat untuk membuat rangkaian ataupun pola. Ada tang potong untuk memotong kawat tersebut. Ada pita, floral tip, dan slow tip di sini untuk merangkai, menyatukan tangkai-tangkai yang ada di rangkaian bunga. Alat penunjang seperti rotan untuk penghias, dan terakhir alat penyemprot bunga, yaitu botol sprayer yang isinya air untuk menambah kesegaran ataupun kesan fresh dari bunga tersebut. Oke. Ada pertanyaan? Oke, itu adalah materi floris yang kita pelajari hari ini. Oke. Dalam mempelajari floris, kalian memiliki ataupun kalian mendapat banyak kegunaan. Yang pertama, kalian bisa melatih skill bahasa Inggris kalian. Kenapa? Karena sebagai floris attendant, kalian akan berbicara secara langsung kepada tamu untuk menjelaskan bentuk bunga apa yang kalian buat dan warna-warna apa saja yang bagus untuk dipakai. Itu bisa menambah skill kalian. Yang kedua, untuk menambah ilmu kewirausahaan dan menghasilkan banyak uang. Oke, dan untuk masalahnya yang pertama, Ibu kasih case dan sekarang. Untuk tembok warna putih, bunga warna apa yang bagus untuk dipakai? Ayo, ada yang mau coba jawab? Ya, ada. Jadi jika interiornya berwarna putih, bunga yang bisa digunakan adalah bunga berwarna muda, ungu, ataupun biru. Good. Jadi interior warna putih ataupun ruang warna putih itu kan bersifat netral. Jadi semua warna bunga itu masuk, entah itu yang warna merah, biru, ungu, ataupun kuning. Oke, ngerti semua? Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek apakah kalian bisa merangkai bunga apa tidak dengan membagi dua kelompok. Yang satu kelompok beranggotakan 2 orang dan untuk bentuk ataupun model rangkaian bunganya Ibu bebaskan kalian sekreatif kalian dengan menggunakan bunga munisan, mawar, daun cemara, dan bahan lainnya. Untuk kelompok pertama itu ada Rizka yang beranggotakan Rizka dan Sumerte. Yang kelompok 2 itu ada Darwin dan Aryawan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu akan tanya. Baiklah, saatnya menjadikan hasil karya yang kalian buat dimulai dari kelompoknya Rizka. Dan Ibu harapkan kelompok lain memberikan tanggapan ataupun masukan terkait hasil karya yang kelompoknya Rizka buat. Oke? Silakan Rizka. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya membuat rangkaian bunga dengan model huruf L. Bahan-bahan yang saya gunakan itu yang pertama ada bunga mawar sebagai poin interest, kemudian ada bunga aster, bunga kerisan, ada daun bunga mawar, dan ada daun cemara. Yang pertama saya lakukan adalah memasang daun cemaranya agar rangkaian bunga ini bisa berbentuk L. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemasangan bunga-bunga yang lainnya. Oke, terima kasih Rizka. Kelompok lain apakah ada tanggapan atau masukan? Ya, Dewan. Untuk hasil karya yang dibuat oleh kelompok Rizka sudah cukup bagus, hanya saja kurang dari proporsional dan keseimbangan bunga yang digunakan. Oke, karena kita sudah selesai berdiskusi untuk hasil karya kalian, apakah ada pertanyaan? Tidak. Masih semangat? Masih. Oke, cuma Rizka saja yang masih semangat. Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu bakalan nanya deh. Nah, ini Ibu bakalan ngasih sedikit game, di mana Ibu akan memberikan deskripsi dari bahan ataupun barang ini. Jadi kalian mengecek apakah itu dan namanya apa. Udah ready semua? Ready semua? Ready. Good. Yang pertama, ini merupakan kelompok bahan, yaitu bunga. Nah, bunga ini memiliki berbagai macam warna. Ada yang warna kuning, putih, hijau maupun ungu. Ini termasuk ke jenis foam flowers. Mass flowers. Nah, ini dinamakan bunga apa? Versi lain nanti Ibu kasih nilai plus. Oke, Sumerte dia setengah tangan ya. Iya, silakan. Krisan. Good, besar. Betul.
Oke, the last question. Ini termasuk ke kelompok model rangkaian bunga, di mana bentuk ini menyerupai bentuk telur. Raise your hand. Bentuk apa ini? Karyawan? Oh, Oh, good. Oh, berarti kalian mau sudah paham. Oke, yakin udah paham? yakin. Harus yakin dong. Karena kalian sudah yakin paham, ibu kasih tulis dadakan. Oke, jangan terlalu lemas-lemas gitu, soalnya gampang. Ini gambar pekerjaan. Tulis nama dan nomor absen kalian di pojok kanan atas. Oke, ibu kasih satu soal saja. Jelaskan pengertian seni merangkai bunga di hotel beserta fungsinya. Nah, sudah semua? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, bisa minta tolong kumpulkan. Oke, karena kuis dadakan sudah selesai. Nah, untuk sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau? Raise your hand. Ya, Aryawan? Jadi pembelajaran kita hari ini kita belajar mengenai flores, di mana flores sendiri merupakan seni merangkai bunga yang biasanya digunakan dalam event-event hotel tertentu. Dalam merangkai bunga kita perlu memperhatikan proporsional, aksen, dan keseimbangan. Oke, terima kasih Aryawan. Jawab lagi. Selanjutnya ada yang mau menambahkan nggak? Ya, Rizka silakan. Jadi tambahannya untuk di materi floris itu ada berbagai macam model floris. Yang pertama itu ada bentuk L, yang kedua ada bentuk segitiga, yang ketiga ada bentuk oval, selanjutnya vertikal, dan yang terakhir ada bentuk kipas. Oke, terima kasih. Kita ulang Rizka. Nah, kesimpulan pada hari ini kita mempelajari tentang floris, di mana floris merupakan salah satu seksi di housekeeping department yang memiliki tanggung jawab untuk merangkai bunga di event-event tertentu. Bentuknya ada L, triangle atau segitiga, berbentuk kipas dan berbentuk oval. Nah, sebelum merangkai bunga kita juga harus mempersiapkan alat dan bahan untuk merangkai bunga. Dalam merangkai bunga pun kita harus mengetahui prinsip dasar seperti proporsi, aksen, komposisi dan keseimbangan. Oke, sekian untuk hari ini. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa dulu. Untuk Darwin, silakan pimpin doa. Baik, jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini ada yang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, thank you Darwin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pelayanan porter.